Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta David Darius Deu, MMis MTH. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14.
Demikian nas pembimbing yang akan menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang menyatakan demikian. Dari Daud
nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10 yang menyatakan demikian: saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memasuki pemberitaan akan firman Allah. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah memanggil kami selaku anak-anak Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan pada saat ini, kami akan membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, buatlah kami mengerti akan firman Allah pada saat ini, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Berkati kami semua ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta.
tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mizpah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menggaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Salam, puji syukur kepada Tuhan, jikalau pada saat ini kita bisa melakukan ibadah, walaupun ibadah minggu ini kita hanya bisa melakukan di tempat tinggal kita masing-masing. Sebelum COVID-19 ini melanda dunia, Bapak, Ibu, dan saya bisa menikmati ibadah itu di dalam gedung gereja. Di dalam kebersamaan kita bisa bersuka cita bersama-sama. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan di dalam gedung gereja. Kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan juga melalui musik, melalui puji-pujian yang disampaikan oleh paduan suara, vokal grup, maupun solois. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, di samping itu juga, sebelum COVID-19 ini ada, kita selaku anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, tetap rutin melakukan ibadah keluarga yang dilakukan di sektor-sektor masing-masing. Semuanya itu kita melakukan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan juga dengan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika COVID-19 ini melanda dunia? Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi bisa datang bersama-sama untuk beribadah di dalam gedung gereja. Kita tidak lagi bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Kita tidak lagi bisa mengunjungi keluarga yang kita kasihi. Bapak, Ibu, dan saya juga tidak bisa untuk mengunjungi teman-teman, sahabat, saudara kita di rumah sakit untuk berdoa dan sebagainya. Anak-anak kita tidak lagi bebas untuk menikmati hidup di saat-saat seperti ini. Namun Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya pada saat ini bisa melakukan ibadah, walaupun kita melakukannya di rumah kita masing-masing, itu semua karena kasih sayang Tuhan.
Roh Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, dan saya, yang membuat Bapak Ibu mengerti tentang kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan ibadah pada saat ini. Oleh sebab itu, berbahagialah Bapak Ibu yang bisa mengambil bagian untuk masuk di dalam persekutuan melalui ibadah pada hari Minggu ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43 sampai ayat yang 50, yang berisi tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam renungan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Laban dan Yakub mengikat suatu perjanjian. Mereka mau membuka kehidupan mereka yang baru dengan sebuah perjanjian. Adapun simbol perjanjian itu adalah sebuah timbunan batu, dan Laban menamakan timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Sedangkan Yakub menamakan timbunan batu itu Galet. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arami atau Aram yang kita sering dengar itu, yang artinya tumpukan sumpah, yakni dalam bentuk tumpukan batu yang mengingatkan akan sebuah janji. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, adapun isi perjanjian itu, Laban meminta kepada Yakub untuk menjadi ayah yang baik dan juga menjadi suami yang baik. Laban juga melarang Yakub untuk mengambil istri lagi dari pihak lain. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, di samping itu mereka berjanji untuk tidak merencanakan perbuatan jahat antara satu dengan yang lainnya. Dan apa yang disampaikan oleh Laban kepada Yakub ini, semata-mata Laban mau menunjukkan bahwa Laban itu sungguh-sungguh mengasihi Yakub. Laban mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia sudah berubah. Di samping itu, Laban mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang ayah yang baik bagi anak-anak. Dan juga Laban mau menunjukkan bahwa dia opa yang baik bagi anak-anak Yakub di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa Yakub begitu diberkati oleh Tuhan? Yang pertama, karena Yakub hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika Yakub masih ada di rumah Laban, yaitu bapak mertuanya, dia menghadapi situasi yang tidak nyaman bagi dia. Namun semuanya itu Yakub menyerahkan secara total kepada Tuhan. Dan setiap waktu dia mencari Tuhan dalam doa dan juga pengharapannya. Ibu bapak yang diberkati Tuhan,
Kalau kita melihat Yakub begitu diberkati oleh Tuhan, semata-mata Yakub menyadari bahwa dia adalah pilihan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di masa-masa ke depan. Itulah sebabnya Yakub sangat dekat kepada Tuhan dan dia sangat taat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan selalu memperhatikan kehidupan Yakub. Tuhan selalu memimpin, menuntun dan menjaga selalu Yakub. Dan bukan saja Yakub saja. Anak cucunya Yakub diberkati oleh Tuhan. Karena ketaatan Yakub kepada Allah. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, COVID-19 ini sedang merajalela di mana-mana, di seluruh dunia. Dan juga COVID-19 ini melanda lingkungan kita. Posisi Bapak Ibu dan saya pada saat ini menantang kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Untuk tetap mencari Tuhan setiap waktu. Jikalau Bapak Ibu dan saya ingin diberkati oleh Tuhan setiap waktu, hendaklah kita setiap waktu juga mencari dan taat selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak pilihannya jatuh ke dalam cobaan seperti saat ini yang terjadi di mana-mana. Hal yang kedua, mengapa Yakub selalu diberkati oleh Tuhan? Karena Yakub tekun bekerja. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Yakub ada di rumah Laban, dia sungguh-sungguh tersiksa menghadapi Laban yang selalu mencari keuntungan daripadanya. Yakub tidak putus asa begitu saja. Demi mendapatkan istri atau berkat Tuhan, dia tekun bekerja. Dia tidak kecewa, dia tidak akan sedih. Dia pertama dia mencari Tuhan. Lalu dia berusaha menggunakan sekuat tenaganya untuk bekerja keras. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa jikalau kita hanya berdiam saja, menikmati berkat Tuhan yang ada dalam rumah kita. Kalau berkat itu masih ada. Tapi bagaimana kalau makanan, minuman habis? Oleh sebab itu marilah kita bersemangat. Karena Tuhan itu tetap menjaga memberkati Bapak Ibu. Tetapi harus ada usaha dari kita. Dan saat-saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang mau tampil dengan usaha. Apapun usaha itu, yang penting bisa mendapatkan berkat Tuhan, dia lakukan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dunia saat ini kadang-kadang kita bingung untuk menghadapinya. Tapi Tuhan telah memperlengkapi kita semua untuk menggunakan pola pikir kita. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan penuh sukacita menghadapi dunia yang sulit bagi kita. Kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan semangat bagi bapak-bapak, berikanlah semangat kepada istri untuk bisa menciptakan pekerjaan yang bisa memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Yang jadi ibu-ibu,
Hendaklah kita bersemangat, memberikan dukungan semangat kepada suami, merangkul anak-anak kita, berkumpul untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sedih. Karena Tuhan mengizinkan semua peristiwa ini terjadi supaya semata-mata kita bisa melakukan kegiatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yakub begitu diberkati oleh Tuhan? Karena Yakub taat sama janji. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika pertemuan Laban dan Yakub, mereka mengikat suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu Yakub dan Laban tidak lupa mengundang Tuhan untuk menjadi saksi, guna mengikat perjanjian itu. Di samping itu, Yakub sangat menghormati apa yang diinginkan oleh bapak mertuanya, yaitu Laban. Dan sampai pada akhirnya, Yakub tetap menjadi ayah yang baik sesuai dengan pengharapan daripada Laban. Yakub tetap menjadi suami yang baik bagi anak-anak. Dan dia tidak menikah lagi dengan perempuan lain. Yang paling penting dalam hal ini yang kita lihat, Yakub dalam melakukan segala sesuatu, dia mengundang Tuhan. Itulah sebabnya Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Karena dia selalu memenuhi janji itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan janji-janji di hadapan Tuhan, kita akan melayani Tuhan, kita akan melayani umat, kita juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pemberitaan firman Allah pada saat ini, kita diingatkan kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap ingat selalu sama Tuhan. Karena itu kita janji kepada Tuhan. Kita memberikan yang paling baik dalam bentuk apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kondisi akibat dari COVID-19 ini, tidak banyak yang bisa kita buat. Namun satu hal yang kita tahu dan kita bisa lakukan, kita tetap dekat selalu sama Tuhan. Dan ketika kita selalu dekat sama Tuhan, jangan pernah takut tentang apapun yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Sesuai dengan bacaan Alkitab, dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang menyatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini ayat yang membangun Bapak Ibu dan saya. Allah selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut tentang anak-anak kita. Kita didik dengan baik, kita ajar dengan baik, dan minta pimpinan Tuhan untuk selalu memberkati anak-anak kita. Jangan takut tentang keadaan yang membingungkan pada saat ini. Yang jelas, kita tetap memandang kepada Tuhan yang akan selalu memberkati dan memimpin Bapak Ibu dimanapun kita ada. Oleh sebab itu, marilah kita selalu sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita tekun bekerja.
Kita semangat untuk maju. Jangan mundur. Jangan kecewa, jangan sedih, jangan putus asa. Karena Tuhan selalu menjaga dan memberkati Bapak Ibu dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah ingatlah akan janji kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberkati Bapak Ibu dimanapun kita ada. Berbahagialah Bapak Ibu. Kiranya kasih sayang Tuhan terus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaklah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur ya Tuhan atas renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini membuat kami selalu kuat di dalam Tuhan. Kami mau menjadi orang yang selalu setia, orang yang selalu mengasihi Tuhan dalam doa dan juga dalam ibadah kami setiap waktu. Bapa yang baik, kami mau juga supaya kami dibentuk oleh Tuhan, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan setiap waktu. Pada saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Berikanlah semangat juang kepada anak-anak Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia juga Tuhan memberkati. Anak-anak kecil sampai anak-anak dewasa. Anak-anak kami tolonglah Tuhan.
supaya mereka diberkati selalu oleh Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk gereja kami, Gereja GPIB WR Supratman. Berkatilah kebersamaan kami di dalam ibadah kami, walaupun pada saat ini kami hanya bisa melakukan di rumah. Namun kami sungguh-sungguh mau di dalam bersama-sama untuk mengasihi Tuhan selalu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Pemerintahan kami yang luar biasa sangat mengasihi. Mereka sudah bekerja keras untuk masyarakat seluruh Indonesia. Berkatilah kegiatan mereka selalu ya Tuhan. Kalau pada saat ini negara kami dan juga Pulau Lombok, kota Mataram tempat kami tinggal, dilanda oleh COVID-19 pada saat ini. Mari Tuhan, lepaskanlah kami dari ketakutan dan jauhkanlah kami dari segala cobaan, sehingga di dalamnya kami merasakan kasih sayang Tuhan selalu. Bapa yang baik, berkatilah jemaat Tuhan, mereka yang masih ada di rumah sakit dalam perawatan, tolong jaga sertai mereka dan berikanlah mereka semangat untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah masing-masing, tolong berikan kekuatan dan semangat kepada setiap orang yang mengalami kesakitan. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk Gereja GPIB Immanuel WR Supratman, PHMJ. Tuhan memberkati kebersamaan anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati segala kegiatan yang mereka bisa lakukan untuk perkembangan gereja kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yance Tonapa, dalam segala pelayanannya. Berikanlah kesehatan yang baik, pola makan yang sehat, pelayanan yang penuh selalu dengan ucapan syukur. Berkatilah bersama istri dan anak juga Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Sony sekeluarga. Peliharalah dan jagalah selalu dalam pelayanannya dan juga dalam kegiatannya setiap hari. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Vikaris Yohanes dalam keberadaannya bersama jemaat di GPIB WR Supratman di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga masa-masa mudanya. Tuhan juga memberkati keluarganya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk penatua dan diaken. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing ya Allah. Pimpin dan tuntunlah mereka selalu. Jauhkanlah segala sakit penyakit, cobaan, godaan dari iblis. Tuhan lepaskan, sehingga hamba-hamba Tuhan ini akan terus bersemangat. Begitu juga kami berdoa untuk keenam pelkat. Mari Tuhan memberkati semuanya. Walaupun kami tidak melakukan karena kondisi untuk melakukan segala kegiatan, mari Tuhan berkatilah segala kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kiranya lingkungan di mana kami tinggal
Tolong jaga sertai kami ya Allah. Jauhkanlah sakit penyakit, dan Tuhan pagarilah kami semua dari virus apapun, sehingga kami tampil sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang sehat. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah Pulau Lombok, Kota Mataram yang kami cintai. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.